Sallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di masjid. Kalau Nabi i'tikaf 10 terakhir 24 jam, 1 hari 1 malam sampai di akhir Ramadan. Paling tidak kalau kita bisa mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita tidak bisa siangnya malam, tidak bisa malam rutin setiap malam, paling tidak malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tak bisa juga ya, malam 27. Tak bisa juga sedikit daripada malam kita untuk i'tikaf di masjid. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf di masjid 10 terakhir Ramadan. Ya, i'tikaf ini artinya adalah fokus. Dari asal kata akaf, fokus. Jika ditambah dengan alif dan ta, i'tikaf artinya berusaha untuk fokus. Mungkin 11 bulan kita beribadah kepada Allah ya, belum fokus ya. Maka di Ramadan ini bagaimana kita melatih diri kita untuk fokus beribadah kepada Allah. Kemudian kenapa di masjid? Karena mungkin kalau di rumah tak fokus beribadah. Beribadah ada kasur, ada istri, ada suami, ada anak, ada TV ya, ada dapur, makanan dan lain sebagainya. Di masjid fokus beribadah kepada Allah. I'tikaf berusaha untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masjid, Nabi menjadikan masjid itu rihlah ruhiyah, wisata rohnya orang-orang yang beriman. Nabi menjadikan masjid sebagai tasdid al-iman, penambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan ketika i'tikaf? Salat tahajud, ya, zikir, tilawah Quran. Salat tahajud ya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan setelah salat tarawih tak ada salat tahajud lagi. Ya. Ada yang berpendapat bahwa boleh sholat tahajud. Ya, salah satunya adalah Syekh bin Baz berpendapat bahwa idza utirta min awwalil lail ya, thumma yassarallahu lakal qiyam fi akhiri fasl ma yassarallahu laka bidunil witr. Kata Syekh bin Baz ya, apabila engkau sudah witir di sholat tarawih ya, kemudian ya, di awal malam ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kemudahan untuk bangun di akhir malam ya, seperti kita Ramadan bangun, ibu-ibu bangun jam 3, bangun jam 4 ya kan sayang waktunya ya, di sana kita sholat ya. Kata bin Baz fasalli, maka hendaklah engkau sholat ya, sholat tahajud boleh ya, bidunil witr, tanpa melakukan sholat witir ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ya, la witrani fi lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam ya. Bagaimana khusus di Ramadan ini kita perbanyak sholat tahajud kita. Bangun di sepertiga malam, salat tahajud 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Ya. Kemudian apa dalilnya? Dari Imam Ahmad, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ya, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain, ya, ba'da salatil witri wa huwa jalis. Dari Aisyah bahwa Aisyah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat setelah sholat witir, padahal dia sudah witir. Wa huwa jalis, dan pada saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan duduk.
Ini kata bin Bas, ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyin, ya, jawaza salatin ba'da salatil. Ini menunjukkan bahwa bolehnya salat tahajud, ya, walaupun setelah salat witir. Ya, begitu juga ketika kita di Ramadan ini, maka di i'tikaf itu perbanyak salat tahajud, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang melakukan salat tahajud dengan berjamaah, ya, apakah ini boleh atau tidak? Ya, boleh. Ya, para ulama boleh. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ia salat tahajud, kemudian diikuti oleh Abdullah bin Abbas dan diikuti oleh Anas bin Malik, dan pada saat itu mereka berdiri di sebelah kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika salat Nabi memindahkan mereka ke sebelah kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang salat tahajud qiyamul lail. Dan setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada Abdullah bin Abbas ataupun Anas bin Malik. Pada pelajaran mustalah al-hadis ini dinamakan dengan taqririyah. Sunnah taqririyah. Sunnah yang didiamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menganjurkan, tapi juga Nabi tidak melarang hal itu. Kenapa ada sholat tahajud kemudian berjamaah? Mungkin karena ingin berlatih. Karena memang afdalnya sholat tahajud ini, nikmatnya sholat tahajud ini kalau berdiri lama, bacaannya panjang, sedangkan ia tak punya hafalan. Imam banyak hafalannya, sholat melatih dirinya untuk bisa merasakan nikmat dalam sholat tahajud. Tapi sholat tahajud ini afdalnya adalah sholat sendirian. Kalau ditanya boleh atau tidak berjamaah, boleh. Ya, itu kesepakatan para ulama. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya di Ramadan ini kita perbanyak, ya, kemudian bermunajat kepada Allah, hidupkan malam-malam kita. Sayang ketika kita bangun di jam 3, jam 4, ya, tanpa di sana ada salat, kemudian istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan i'tikaf di masjid. Kemudian yang kedua, i'tikaf ini mengajarkan kepada kita untuk terpaut hati ini dengan masjid, cinta dengan masjid. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah yang tiada naungan Allah, tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang ketiga, kita beriktikaf. Kalau Nabi itu apa yang dilakukannya? Dia menguatkan ikatan pinggangnya. Kemudian bahkan kata para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, di 10 terakhir Rasul tidak menyetubuhi kaki. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita tinggalkan duniawi kita, perkuat akhirat kita, membangun orientasi akhirat kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.